Maka yang sebelumnya itu sudah disampaikan ya tentang Al-Quran yang sudah ada, hadisnya sudah ada. Nah, maka dari ijma sahabat pun ada ya, yaitu bukti sejarah bahwasanya Rasulullah SAW itu menjadi seorang pengajar. Sedikit kalau ijma sahabat itu yang maksudnya ijma kesepakatan para sahabat ya. Jadi para sahabat itu menyetujui suatu perkara, ada berkumpul bukan tekad untuk menyetujui suatu perkara tertentu itu ijma sahabat. Contohnya ijma sahabat itu tentang ini. Jadi kan di sana Rasulullah SAW wafat pada hari Senin. Nah, itu kalau di kitabnya itu beliau bahkan di kubur ya jenazahnya pada hari Rabu. Nah, nggak langsung. Padahal dalil wajibnya menyegerakan jenazah untuk dikuburkan itu jelas ya. Maksudnya itu kewajibannya harus disegerakan. Itu fardu kifayah juga. Kalau dilakukan maka gugur kewajibannya, kalau belum melakukan maka dosa seluruh orang seperti itu. Itu jelas. Tapi mengapa itu ditunda ya? Tapi ada suatu kewajiban lain yang lebih penting gitu. Nah, di saat itu saat Rasulullah wafat ya Senin, mungkin awal-awalnya kan para sahabat masih sangat terpukul ya, belum menerima kematian beliau ya. Pertama Umar, beberapa kan paling sedih ya, sampai sedihnya ya, sampai kayak marah gitu ya, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat penggal lehernya. Maksudnya karena sangat sedihnya gitu. Jadi saat emosi kalau ada yang bilang Muhammad wafat gitu, marah-marah begitu. Tapi kan kalau Abu Bakar beda, dia lembut, lebih tenang gitu. Dan sampai itu menenangkan Umar untuk menyuruhnya berduduk gitu. Umar duduklah. Baru Abu Bakar mengatakan lagi kepada seluruhnya, barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, nah ketahuilah Allah Maha hidup, tidak akan mati, tidak akan pernah mati. Nah, itu mengindikasikan maksudnya ya memang Islam, kita Muslim yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukannya Muhammad. Adapun Muhammad SAW utusan yang kita yakini, usia dia diutus untuk kita, untuk mengajari kita. Ya, dia pun sebagai penutup para Rasul dan Nabi. Dia juga seorang manusia, dia sama seperti kita. Maka sudah jelas saya Rasulullah juga dapat wafat. Nah, setelah itu baru setelah itu pun diurus langsung jenazahnya, diurus juga sama para keluarganya dari Nabi ya. Itu pada Ali bin Abi Thalib sama Utsman bin Affan. Dia kan satu mantunya juga kan, Utsman bin Affan mantunya Rasul. Ya. Maka disebut Dun Raim, dua yang memiliki dua cahaya, karena salah satunya menikahi anaknya Rasul, meninggal terus menikahi lagi anak Rasul. Ali bin Abi Thalib juga sama menikahi Maryam anaknya Rasul. Maka mereka keluarga daripada Rasul itu mengurusi jenazah Rasulullah SAW. Dan saat mengurusi juga itu langsung dikebumikan, langsung dikuburkan. Para sahabat senior langsung lebih mementingkan berunding ya, untuk apa? Untuk menggantikan Rasul, bukan sebagai seorang Rasul, tapi menggantikan Rasul dalam tampuk kepemimpinannya. Jadi langsung berunding. Abu Bakar, Umar bin Khattab dan sebagainya sahabat senior itu berunding untuk siapa yang akan melanjutkan ya, kepemimpinan umat Islam tersebut ya. Akhirnya kan pada sepakat bahwa saya Abu Bakar lah yang paling pantas karena satu contoh singkatnya, salah satu contohnya ya, itu saat Muhammad SAW sakit ya, saat mau mengimami sholat, yang menggantikan itu Abu Bakar langsung.
Jadi yang dipersilakan pertama itu Abu Bakar. Bahkan saat Muhammad sedang mau sehat tuh mau ikut, Abu Bakar tetap disuruh maju gitu. Jadi emang mengindikasikan tanda bahwasanya yang menggantikan Rasulullah SAW ya yang paling pantas si Abu Bakar. Maka jadilah Abu Bakar ya sebagai Khalifatul Rasul, sebagai pengganti Rasulullah dalam memimpin kaum muslimin. Nah itu ijma tuh ya, itu contoh ijma sahabat, kesepakatan para sahabat. Jadi mereka bersepakat untuk lebih mementingkan, mendahulukan, memilih kepemimpinan untuk umat Islam daripada menyegerakan menguburkan seorang jenazah itu, bahkan jenazah Rasulullah SAW. Ya. Nah, apakah salah? Enggak, emang seperti itulah. Karena emang pentingnya pemimpin bagi umat manusia bahkan ya, itu saking pentingnya ya sampai segitunya didahulukan. Ya. Hal didahulukan karena emang tanpa dia mimpin, kalau kosong banget ya, yaitu akan bisa terjadi kekacauan gitu. Bahkan di awal-awal kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq kan juga sudah ada tuh yang kaum yang membelot, yang memulai tidak taat ya. Dia jadi tetap sholat tapi nggak mau bayar zakat gitu. Itu kaum tersebut pun akan diperangi gitu oleh Abu Bakar gitu. Itu diperangi oleh Abu Bakar.